Oke teman-teman, kembali lagi bersama Kang Burhan di YouTube channelnya. Dan mohon maaf, mungkin beberapa hari kemarin ini saya tidak upload video vlog untuk layanan online premium dan Gokalook. Dan kemarin ini saya mau ngebahas, ya mungkin bukan yang ngebahas ya, tapi ya sedikit bercerita aja tentang perjalanan saya kemarin itu ke disewa ke Cirebon, sama ke apa ya kemarin itu ke Semarang. Dan perjalanannya mungkin kita akan melihat apa ya, perhitungan konsumsi apa ya bahan bakar aja ya, ketimbang apa ya ketimbang menhistorikannya ya. Karena saya itu pas begitu perjalanan itu, pas hari ketiga itu di sana itu cuaca memang dingin ya, dan saya nggak sempat buat bikin video lah. Tapi saya hanya ingin menceritakan saja, saya itu di booking itu dari tanggal 20, 21 untuk dua-duanya libur, 23, 24, 25 dan 26. Jadi saya di booking itu 6 hari. 6 hari. Dan perjalanan pertama itu saya dari Jakarta ke Karawang, dari Karawang langsung ke Cirebon. Nah, dari Cirebon nah itu nginep 1 malam di Cirebon. Dan hari berikutnya tanggal 22-nya itu saya melakukan perjalanan dari Cirebon ke Brebes, langsung balik lagi ke Cirebon. Nah setelah itu saya libur. Jadi setelah itu libur 1 hari, dan itu libur saya tidak dibayar karena perjanjian dari awal memang libur tidak dibayar. Nah setelah itu tanggal 23 saya dari Cirebon melakukan perjalanan ke Semarang. Dari Semarang itu udah kita dari Cirebon ke Semarang aja langsung ke hotel kayak gitu. Dan tidak ada perjalanan hari itu, cuman dari Cirebon ke Semarang aja. Nah, dari Semarang berarti tanggal 23 udah posisi di Semarang. Tanggal 24-nya itu tanggal 24 saya perjalanan dari Semarang ke Pemalang. Nah, perjalanan tanggal 24 itu dari Semarang ke Pemalang, habis itu balik lagi ke Semarang. Udah segitu aja perjalanannya, dan kita memang visit ke pabrik ya. Jadi visit ke pabrik itu kita tidak banyak perjalanan. Kita cuman nganter ke sana, nunggu meeting, habis itu balik lagi. Nah, tanggal 25-nya ini tanggal 25 perjalanan emang agak jauh. Dari Semarang tanggal 25 itu dari Semarang itu ke Solo. Ya, dari Semarang itu ke Solo. Bukan Solonya tapi apa ya namanya, Wonogiri tepatnya. Saya mengunjungi pabrik itu dari Semarang itu ke Wonogiri. Ini perjalanan lumayan jauh, kurang lebih di Google Map itu kurang lebih perjalanan sekitar 160 kilo untuk tujuan dari hotel Semarang ke tujuan ke Wonogiri. Nah saya ngikutin map kan, memang saya ini di jalan ke sana itu begitu tidak dapat waktu sebelumnya gitu. Ketika mau perjalanan kita jemput customer di lobi, dan dari lobi itu baru customer ngasih tunjuk jalan. Jadi saya begitu klik langsung ikutin map aja, dan ternyata saya agak dikasih jalan kecil. Dan memang juga saya konsultasi dengan driver di Wonogiri ketika udah sampai saya di pabrik. Memang kalau misalkan dari Semarang, kalau misalkan mau ngikutin Google Map, kata dia juga pasti akan diarahkan ke sana karena jauh lebih dekat dan jauh lebih cepat. Kalau kita lewat Solo, lewat apa itulah, mungkin bisa lebih lambat, kurang lebih 15 sampai 30 menit. Nah, cuman jalanannya lebih enak, dan akhirnya saya pulangnya lewat sana gitu ya, lewat Solo gitu. Lewat Solo, masuk tol dari Solo, masuk langsung ke Semarang. Dan itu perjalanannya memakan waktu kurang lebih hampir 3 jam, berangkatnya 3 jam dan pulangnya 3 jam. Dan hari terakhir, hari tanggal 26 itu hanya rute ke Salatiga, Semarang lah pokoknya, 3 perjalanan. Dan itu saya melakukan perjalanan dari jam 6 pagi, jam setengah 7, jam 12, tapi sudah selesai visit ketiga pabrik. 3 pabrik sudah selesai. Dan saya pikir itu customer mau balik ke Jakarta, ternyata customernya tidak balik ke Jakarta. Customernya minta diantar ke bukan terminal ya, ke Bandara Ahmad Yani Semarang.
Oke, kita lanjutkan ya berceritanya. Ini sambil di sini ya pinggir sawah ini ada suara-suara kodok, mungkin apakah masuk atau sini atau enggak kayak itu. Jadi begitu ya. Setelah perjalanan itu kalkulasinya kita 6 hari ya di booking. Memang ini budget perusahaan, budget yang sangat minim ya. Cuman saya ambil gitu budget ini karena pertama kita sudah deal dari awalnya, kita pertemuan dulu dengan customer ini, customer dari Korea, meeting dulu dan memang ketika di meeting pun ya ini budget perusahaan lah, nggak tahu apakah memang triknya dia atau memang benar-benar budgetnya minim ya. Ketika saya juga sedang ada ya beberapa perjalanan terakhir, saya meminta ekstra tambahan karena istilahnya biaya lain-lainnya. Sebenarnya customer itu dia ngasih informasi bahwa kita dikasih makan. Nah, saya dikasih makan awalnya, tapi memang awal-awalnya memang kita dikasih makan itu, jadi makan itu ketika bepergian dengan customer, makan dari customer kayak gitu. Namun untuk makan pagi sama makan malam itu kita yang sendiri yang awal-awalnya. Tapi ternyata hari kedua, hari ketiga dan keempat dan seterusnya itu kita cuman ya diajak ngopi aja sama customer ya. Memang mungkin budgetnya yang minim juga, customer juga ngomong juga ke saya bahwa ini budget perusahaan udah habis dan dia istilahnya pakai budget pribadi dulu gitu intinya. Apakah itu trik customer atau nggak tahu juga. Mungkin yang jadi pertimbangan ini konsumsi bahan bakar ya. Ketika kita dapat customer asing atau ke luar Jawa, ya Jawa misalkan ke Jawa Tengah lah intinya. Yang menjadi bahan pertimbangan ini kan ke bahan bakar ya. Jadi ini juga saya pengetesan lah ketika saya perjalanan ke sana. Dan saya kasih tunjuk dulu ini perjalanan saya selama 6 hari lebih. 6 hari lebih ya, 6 hari lebih, dan ini ngabisin bahan bakar segini ya. Nah, trip B-nya 1855 ya. 1855. Average-nya 13,5. Ini udah saya mau pulang kampung dulu. Jam 3 tuh. Jam 3 ini posisi udah di Kelapa Gading. Jam 3 pagi. Jadi kita hitung bahan bakarnya ya, 1855 dibagi 13,5 sama dengan 137 liter dikali 6.800. Nah, total ngabisin bahan bakarnya 934.000 dibagi 6 sama dengan ya sekitar 155.000 per harinya. Tapi ini dengan asumsi tidak eco mode ya. Perjalanan pertama itu saya pakai normal mode dan keduanya juga pakai normal mode juga. Mungkin hari ketiga sama ke berikutnya itu saya pakai eco mode kayak gitu. Ya begitulah teman-teman ya, kita cuman ngabisin bahan bakar secara kalkulasi itu 6 hari. Ya per harinya kurang lebih berkisaran 150.000. Jadi perjalanan saya ke Semarang itu mendapatkan ekstra bahan bakar pas begitu awal itu berangkat terhitung ke Semarang, itu terhitung kita tambah ekstra 200.000 bahan bakar, dan pulangnya juga tambah ekstra 200.000 bahan bakar. Dan ketika hari libur pun itu waktu libur itu ada perjalanan juga. Jadi ya kurang lebih dengan perjalanan 6 hari itu kita perjalanannya dari Jakarta, Cirebon, Brebes, balik lagi Cirebon, terus ke Semarang, terus balik lagi ke Pemalang, terus balik lagi ke Semarang, terus dari Semarang ke Wonogiri, dari Wonogiri ke Semarang, terus dari sekitaran Semarang, Salatiga, Semarang dan berikutnya, dan itu langsung dari situ langsung balik ke Jakarta. Kurang lebih itu ngabisin rute perjalanan 1.800 kilo ya. Dengan 1.800 kilo itu kita hanya ngabisin bahan bakar kurang lebih nggak nyampe 1 juta. Itu secara kalkulasi trip yang dihitung dari mobil ya. Memang trip ya, karena gini ya, saya tidak mengumpulkan struk pembayaran biosolar ketika saya perjalanan di sana, karena memang ada beberapa
SPBU di sana itu tidak menyediakan struk atau bukti pembayaran pembelian biosolar dikarenakan habis dan macam lain sebagainya, kurang lebih seperti itu ya. Ya itu teman-teman ya, kita hanya sharing aja ini. Jadi ketika ke depan ketika ke depannya ini biar menjadi evaluasi buat saya atau buat teman-teman yang nonton ke video ini ya. Jadi itu perjalanan saya 6 hari atau 7 hari sebenarnya, cuman satu harinya libur, dan itu cuman ngabisin bahan bakar 1 jutaan. Jadi kalau misalkan budget dalam kota, jadi kemarin itu saya ini budget dalam kota lah, kurang lebih budget dalam kota lebih dikit lah, cuman ke sana itu dikasih hotel dan kita dikasih penginapan lah kayak gitu, budget dalam kota. Dan memang saya ambil itu karena ya ini men-challenge aja, sambil kita pengen tahu juga seberapa besar biaya bahan bakar nanti akan menjadi evaluasi ke depannya gitu, karena ke depannya kita nih akan ada perjalanan kemungkinan sekitar di Brebes, Jawa Tengah, dan itu udah ketika kita udah tahu ke Solo, kita udah paham gitu ngabisin bahan bakar seperti ini jadi bahan pertimbangan juga gitu buat saya gitu, buat ke depannya. Jadi kalau saya kemarin itu kan ngambil ya intinya kita ngambil bahan bakar itu sudah mobil, bahan bakar sama driver udah ngambil paketnya. Nah, tol parkir ditanggung sama customer kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Kemarin itu tol jadi ditanggung sama customer itu terhitungnya ekstranya itu tol, parkir sama hotel, dan mungkin dia ngasih makan juga, mungkin beberapa ngopi-ngopi kayak gitulah. Ya, jadi itu aja. Terima kasih teman-teman yang buat nonton. Kita hanya sharing berbagi aja ya. Berbagi, apabila ada pertanyaan yang kurang dipahami mungkin silahkan tulis di kolom komentar. Dan saya Kang Burhan, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan assalamualaikum dan bye-bye.